Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat. Dan semoga Allah meringankan lisan ini untuk berucap Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan, mencurahkan kepada junjungan kita, Khatamun Nabi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpah pula kepada keluarga, kerabat, sahabat, para tabi'in wa tabi'innya, dan semoga kepada kita terlimpah syafaatnya. Kelak di yaumil akhir kita dicatat dan dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Amin. Surganya. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah hadir di kajian Bait Al-Hikmah Khalifatur pagi ini di Jumat Berkah. Semalam adalah Nisfu Syaban, mudah-mudahan hari ini menjadi trigger buat kita untuk senantiasa patut mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Apapun hal itu, kita syukuri, alhamdulillah. Jika ada kekurangan, bukan kekurangan, tetapi kemampuan kita untuk tetap mensyukuri. Alhamdulillah ala kulli hal. Pagi ini akan dikaji tentang cara indah mensyukuri anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Ustadz Didi juga sehat sekeluarga. Namun kita akan sapa dulu nih guru-guru kita yang sudah hadir. Ada Pak Haji Rustam Sumarna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak, keluarga? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Empet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelihatannya. Maju. Sudah sehat ya Bu ya? Ya, Dan ibu bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga banyak ibu-ibu yang senantiasa hadir di kolom chat. Mudah-mudahan juga Ustadz Wijayanto hadir juga ya. Sibuk-sibuk nih kalau nih menghadapi Ramadan. Kita dengarkan dulu wejangan dari Bunda Empet yang luas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita ya. Monggo Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rustam, Kang Mu, Kang Dea, Ustadz Dedi, dan juga para hadirin dan para jemaah yang sudah istiqomah setiap pagi habis sholat subuh mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz. Hari ini kita bagaimana cara mensyukuri anugerah dari Allah supaya kita tidak lengah dan kita selalu berdoa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga kita menjadi orang yang bersabar, syukur, dan mensyukuri anugerah dari Allah. Itu barangkali, dan siap-siap sebentar lagi kita udah 2 minggu lagi tinggal menghadapi bulan suci Ramadan. Mulai dari sekarang kita berlatih dan berlatih, karena bagaimanapun juga kita nanti kalau dalam olahraga mau bertanding tidak latihan dulu, nanti tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Nah dari sekarang 2 minggu ini, yang lain mah dari para asatid, para ulama-ulama sudah persiapan dari mulai Rajab, baru Sa'ban, kayak kita 2 minggu ini siap-siap kita dengan latihan qiyamul lailnya, latihan baca Qur'annya, latihan sodakohnya, dimulailah dari sekarang mumpung masih diberi kesempatan waktu oleh Allah. Karena umur tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan juga kita bisa sampai ke bulan yang sangat indah, bulan suci Ramadan, dan kita bisa menikmati Ramadan yang sangat lezat dan kerjakan dengan khusyuk, karena belum tentu nanti umur kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan kita sampai ya. 14 hari menjelang menyambut tamu Allah yang agung ya,
mempersiapkan diri kita untuk menyambut tamu Allah yang agung di setiap detik adalah karunia dan anugerah. Assalamualaikum Ustaz Dedi. Waalaikumsalam Ustaz Mo. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, kajian pagi ini cara indah mensyukuri anugerah, kadang-kadang kita lengah. Ya. Bagian kedua Ustaz Mo ya. Bagian kedua ya. Ya. Kadang-kadang kita duduk juga menghirup udara, jarang mengucapkan Alhamdulillah ya Allah, padahal tidak bisa bernapas, dienggap dan minta ampun. Ustaz Dedi, Ibu Bapak juga mohon doanya pagi hari ini, sekitar jam 9 pagi waktu Arab Saudi, itu rombongan umroh dari Ustadz Asep juga akan terbang kembali ke Indonesia. Ya. Mudah-mudahan sehat, selamat di perjalanan, saloleh ya, dan solehat. Mudah-mudahan kita menyambut doa-doa nanti saat Ustadz Asep kajian ya Ustadz Dedi. Ya Ustadz. Dan nanti juga Ustadz Nail di tanggal 21 ya akan berangkat menuju Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, tinggal bagian kita nanti diundang oleh Allah. Mudah-mudahan bisa berkumpul. Ustadz, silakan disampaikan materinya tentang cara indah mensyukuri anugerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz Mo. Mohon izin untuk mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Ustaz Mo yang memandu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Juga jazakillah khair kepada Bunda Empet selaku guru kita semua, pembimbing saya khususnya, pembimbing kita semua, mentor saya yang telah memberikan tadi sepatah dua patah yang sangat jelek ya. Saya selalu merindukan tausiah-tausiah singkat dari Bunda Empet ya. Tausiahnya tidak panjang tetapi begitu panjang merasuk ke dalam hati ya, jelek banget. Mudah-mudahan Bunda senantiasa Allah memberikan kesehatan, keberkahan, ya, kebahagiaan. Amin. Juga yang teramat saya takdimi Bapak Rustam selaku mudir atau direktur Khalifah Tour yang juga pagi hari ini sudah membersamai menyertai kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Ya, juga seluruh para asatidzah al-kiram Khalifah Tour yang saat ini juga membersamai menyertai kita semua, juga Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini betul-betul menjadi pertemuan iman terbaik yang bisa menghasilkan persiapan-persiapan terbaik untuk menyongsong bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memantaskan kita semua untuk mendapatkan ampunan terbaik, pahala terbaik, dan kita bisa keluar di Ramadan tahun ini menjadi alumni terbaik. Betul kata Bunda Empet bahwa andaikan inilah adalah Ramadan terakhir Ustazmu buat kita, lau kana hada akhirur Ramadan lana fala yumdi illa wa qad yuqarribuni ila babil jannah. Andaikan ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita semua, dan setelah ini kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan tidak ada yang berlalu di bulan Ramadan ini kecuali semuanya menjadi jalan terbaik kita untuk bisa pulang ke surga bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, hadal yaum al-maudu ats-tsani al-muhadarah ats-tsaniyah. Ini adalah hari kedua atau pertemuan kedua di kajian tentang surah pendek yang berjumlah hanya cuma 3 ayat. Jumlah katanya cuma 10 dan jumlah hurufnya cuma 42 ya, yaitu surah Al-Kautsar. Tetapi surah ini Ustazmu itu surat pendek tetapi betul-betul mengajarkan kita bagaimana cara bersyukur yang tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi selama ini kita merasa sudah banyak bersyukur,
tetapi dengan cara yang tidak tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengajari kita bagaimana cara berterima kasih yang tepat, yang benar kepada Allah atas segala anugerah yang sudah Allah hadirkan di kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan pertama kita membahas tentang kenapa surah Al-Kautsar turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait dengan cara Allah menghibur Rasul yang ketika itu sedang bersedih hati, luka yang begitu mendalam karena kehilangan putra tercintanya. Kata Ibnu Jurayj yaitu bernama Ibrahim, dan kata Ibnu Abbas itu bernama Abdullah Sadmuh ya. Dua-duanya memang putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal di usia kecil ya, di usia bayi. Ketika Rasul sedang bersedih dan luka yang begitu dalam di hatinya, kemudian orang-orang Quraisy itu berpesta pora, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mereka berpesta pora? Karena mereka bergembira dengan kematian putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Ibnu Abbas adalah Abdullah. Dan apa kata orang-orang Quraisy ketika itu? Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad telah terputus keturunannya. Muhammad telah terputus keturunannya. Ketika Rasul sedang bersedih yang begitu mendalam, orang-orang Quraisy malah berbahagia. Ini dalam bahasa kita apa, Ustaz? Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kaidah kitanya begitu, Ustazmu ya. Nah, Tamar Rasul bersedih sekali ketika kehilangan putra. Ternyata orang-orang Quraisy malah mengejek dengan mereka itu mengadakan pesta untuk mensyukuri ya, untuk merayakan kewafatan putra Rasulullah SAW. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur hati Rasul yang sedang bersedih, yang sedang terluka itu dengan menurunkan apa Bapak Ibu sekalian, yaitu surah Al-Kautsar. Maka satu pelajarannya Bapak Ibu sekalian, siapapun yang ingin menghilangkan kesedihan, mengobati kesedihan, menyeka air mata dan mengobati luka yang ada Bapak Ibu, tidak ada tempat yang harus kita lakukan kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Semua ya, apa itu syifa Bapak Ibu sekalian? Bisa menyembuhkan segala kesedihan, bisa meredakan segala derai air mata, dan bisa mengobati segala apapun luka hati yang ada itu. Bukankah Allah mengatakan Bapak Ibu sekalian, ma'angzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak ada orang yang tidak bahagia ketika dia sudah bersama Al-Quran. Maka Ibu dan Bapak, cara menghilangkan kesedihan, cara mengobati sedalam apapun luka yang ada, itu adalah Bapak Ibu sekalian kembali ke Al-Quran. Bapak Ibu ambil air wudhu, setmu, kemudian buka Al-Quran, lembar demi lembar kita baca dengan derayan air mata, maka rasakan Bapak Ibu. Itu cara terindah kita untuk menghilangkan segala kesedihan dan mengobati segala luka yang ada. Kembali ke Al-Quran. Karena ketika Rasul bersedih, Allah turunkan satu ayat, ya, satu surat, itu Al-Kautsar. Dan itu bisa mengobati kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu Wa Taala. Inna a'tainakal kautsar. Jangan bersedih wahai Muhammad, karena kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kata Ibnu Abbas, kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir alladzi a'tahu iyyahu. Ya, kata Ibnu Abbas, yang disebut dengan Al-Kautsar itu adalah kenikmatan dan kebaikan yang begitu berlimpah yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Jangan bersedih wahai Muhammad, karena kami telah memberikan kepada Anda nikmat yang begitu banyak. Dan kemarin sudah kita bahas dua nikmat Bapak Ibu. Pertama adalah nikmat Islam, nikmat nubuah yaitu nikmat kenabian, nikmat Al-Quran, dan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat. Makanya Bapak Ibu, kalau saat ini kita sudah nikmat hidup bersama iman, sudah nikmat hidup bersama Al-Quran, sudah nikmat dan lezat dalam irisan-irisan ketaatan kepada Allah, Bapak Ibu sudah punya Al-Kautsar. Sudah punya nikmat yang banyak. Ya, sudah punya nikmat yang banyak. Dan sebaliknya, saatmu, walaupun hidup kita berlimpah, ya, mobil balatak, rumah banyak, tetapi belum merasakan nikmat hidup bersama iman, nikmat hidup bersama Al-Quran, lezat bersama ketaatan, kita belum punya Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas di bulan sebelumnya, karena pertemuan belum sebelumnya. Di minggu sebelumnya, mohon Bapak Ibu.
bahwa yang disebut dengan Al-Kautsar itu adalah cinta yang berlimpah di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasulullah kehilangan putra tercinta, tetapi tidak pernah kehilangan cinta. Seulang Bapak Ibu, Rasul kehilangan putra tercinta, tetapi tidak pernah kehilangan cinta. Begitu berlimpah cinta para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebaliknya Bapak Ibu, kita tidak kehilangan putra-putra tercinta, tetapi kehilangan banyak cinta. Cie ya, cie dikit gitu ya. Maka siapapun Bapak Ibu yang saat ini sudah merasakan cinta yang berlimpah kepada saudara-saudara kita, itu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Bukankah Rasul mengatakan, Bunda Ampet ya, Masya Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak benar iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apa Bapak Ibu sekalian, ukuran kebenaran iman adalah tidak membedakan mana cinta kepada sendiri dan mana cinta kepada saudara-saudara kita. Ciri iman yang benar tidak membedakan mana anak-anak kita, mana anak-anak yatim. Kita berikan porsi cinta yang sama. Itu standar keimanan maksudmu. Karena Rasul mengatakan demikian. Tanda cinta yang benar itu adalah tidak membedakan mana diri sendiri, mana orang lain. Semuanya diberikan porsi dan volume cinta yang sama. Dan kalau Bapak Ibu sudah mencintai saudara-saudara kita, anak yatim, seperti mencintai anak sendiri, seperti mencintai diri sendiri, itulah disebut dengan Al-Kautsar. Mudah-mudahan setiap pagi bersama Khalifah Tur, kita terus menaut hati, ya, melingkar iman, di taman-taman surga seperti ini, di antaranya selain kita betul-betul membangun kedalaman ilmu agama kita, juga kita membangun bersama-sama cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan kemarin, Ustadz, kenapa mencintai saudara-saudara kita itu merupakan Al-Kautsar Bapak Ibu, merupakan nikmat yang banyak. Alasannya apa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika nanti kita di akhirat, Bunda Ampet, dan tak layak kita mendapatkan surga, begitu banyak orang yang akan mencari kita untuk menyelamatkan kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Muslim, tidak ada yang paling bersemangat nanti di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya, karena mereka tidak menemukannya di surga. Saking semangat mencari saudaranya, Bapak Ibu sekalian sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna rabbana yusalluna ma'ana wa yahajjuna wa yasummuna. Wahai Allah, di manakah saudara-saudara kami? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kami membangun ketaatan bersama-sama. Kami saum sama, kami haji bersama-sama, kami membangun ketaatan bersama-sama. Manakah saudara kami itu ya Allah? Kami tidak menemukan mereka di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhriju man araftu. Keluarkan mereka dari neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau kita sudah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara kita, itu merupakan Al-Kautsar, nikmat yang teramat banyak, yang melebihi kenikmatan materi. Karena nanti ketika kita di akhirat, kita sudah punya sebuah kepastian. Ada pencarian, Ustadzmu ya. Ustadzmu akan mencari saya akan mencari Ustadzmu. Kita akan saling tolong-menolong dan pada akhirnya kita akan bahagia di surga bersama-sama. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Istaqsiru min asdiqail mu'minin fa inna lahum syafi'un li yaumil qiyamah. Kata Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, perbanyak kita betul-betul mencintai orang-orang soleh. Perbanyak kita berhak bersama orang-orang soleh. Kenapa? Fa'innahum syafi'un li yaumil qiyamah. Karena mereka akan mencari dan menolong kita nanti di hari kiamat. Dan saya teringat kata-kata Ibnu Qayyim yang sangat indah sekali. Illam tajidu ni fil jannah fas'alullaha. Jika engkau tidak menemukan aku di surga, tanyakan kepada Allah. Maka Allah akan mengatakan akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita setiap pagi bersama Khalifah Tur untuk membangun iman bersama-sama,
membangun ketaatan bersama-sama, membangun ikatan hati, cinta karena Allah bersama-sama, bukan sekedar membersamakan kita dalam penuh ketaatan di dunia, tetapi kita sedang merencanakan, sedang mendesain kebersamaan penuh kebahagiaan nanti di surga insya Allah. Bunda Ampet, tolong cari saya nanti Bun ketika di akhirat ya. Ketika tidak menemukan saya di surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi roh kita Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke poin pentingnya dari surat Al-Kautsar ini yang terkait dengan bagaimana cara kita mensyukuri segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Makna Al-Kautsar yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad. Ini ceritanya menarik, Ustaz Mu. Akfa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikfaatan. Rasul pernah tertidur sebentar. Tertidur sebentar itu dalam bahasa kita apa ya? Melenyap. Bukan melindur, Ustaz. Melenyap. Ya. Ketika Rasul pernah tidur sebentar, ikfa'ah itu sebentar Bapak Ibu. Farofa ra'sahu mubtasiman. Rasul kemudian angkat kepalanya, kemudian tersenyum. Qalu, para sahabat bertanya, lima dohikta. Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasul mengatakan, innahu unzilat alayya anifan suratun. Barusan saja turun kepadaku satu surat. Dan Rasul membacakan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar sampai selesai. Ternyata Ustazmu, yang bikin Rasul itu tersenyum setelah beliau itu melenyap, apa ya melenyap itu? Tidur sebentar ya, sesuai bahasa Indonesianya itu. Tidur sebentar, kemudian tersenyum, ternyata ketika Rasul tertidur itu turun satu surat, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faqala lahum, Rasul bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsar? Kalian tahu apa yang disebut dengan Al-Kautsar itu? Kan kata Rasul begini, wahai Rasul, kata para sahabat, kenapa kamu tertawa? Karena barusan turun satu surat, itu surat Al-Kautsar. Itu Ustazmu ya. Rasul kemudian bertanya, hal tadruna mal kautsar? Kalian tahu nggak apa yang disebut dengan Al-Kautsar itu? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasul yang tahu. Qala, maka Rasul mengatakan, huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar itu adalah sungai. Bapak Ibu ya. Sungai dalam riwayat ini telaga yang Allah berikan kepadaku fil jannati, di surga. Fihi khair alaihi khairun katsir, di dalam telaga itu atau dalam sungai itu yang bernama Al-Kautsar berlimpah dengan segala kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, yang umatku pada hari kiamat akan mendatanginya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita semua adalah hamba-hamba Allah yang nanti ketika di akhirat kita bisa datang kepada Al-Kautsar, yaitu sebuah telaga dan sungai yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang di dalamnya berlimpah dengan segala kebaikan. Inilah yang disebut dengan Al-Kautsar. Makna yang ketiga Bapak Ibu yaitu adalah nama sungai atau nama haud, nama telaga yang Allah berikan kepada Rasul di mana? Di mana? Di surga, yang di dalamnya berlimpah dengan segala kebaikan yang kita insya Allah akan mendatanginya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah faratohum yang digandeng oleh Rasulullah SAW menuju Al-Kautsar untuk minum bersama-sama. Kenapa saya berdoa seperti ini? Karena nanti banyak umat Nabi Muhammad yang akan diusir oleh Muhammad untuk tidak sampai ke Al-Kautsar, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang digandeng oleh Rasul menuju telaga dan bukan umat yang nanti akan diusir untuk tidak sampai ke telaga haud itu. Saya sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ke sini Bapak Ibu. Ya ini sifat-sifat Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Ini sifat-sifatnya Bapak Ibu sekalian berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-haud wasil arza. Itu luas Bapak Ibu, sepanjang perjalanan 1 bulan itu. Luas sekali. Kemudian ma'uhu abyad minal laban wa ahla minal asal. Airnya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu.
Semua ini hadis Rasulullah SAW. Rihuhu atyab minal miski. Yang aromanya Ustazmu itu lebih harum daripada minyak kasturi. Bukan minyak goreng yang langka ya. Minyak kasturi. Itu lebih harum Bapak Ibu sekalian. Luas, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada minyak kasturi. Abariquhu kathirun jiddan ka'adadin nujumus sama. Gayung-gayungnya apa? Wadah-wadahnya Ustazmu apa ya? Gayung, bukan gayung, menggayung. Apa ya? Yang buat ngambil itu. Nah, itulah gayung lah, mohon maaf ya. Saya kurang bisa bahasa Indonesianya. Itu banyak sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Taridu alaihi ummatu Nabi Muhammad SAW. Ini salah tulis ya. Yang semua umat Nabi Muhammad akan mendatanginya. Man syaraba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Kata Rasulullah, yang kalau kita minum, Ustazmu, Bapak Ibu, di telaga itu kita tidak akan pernah kehausan selamanya. Punten Bapak Ibu. Saya dengan jamaah Halifatur, yaitu Rumahku Surgaku, ketuanya adalah Bu Ande ya, itu alumni haji Halifah 2015. Kita bikin majlis taklim. Dan fokus kajian kita adalah tentang wisata kampung akhirat. Dan kita sudah membahas ini di kajian kajian alumni Halifatur 2015, yaitu Bu Ande ketuanya di MT Rumahku Surgaku, bahwa kita ketika menginformasikan tentang padang mahsyar, Bapak Ibu, kata Rasulullah apa? Bapak Ibu akan kehausan, saking hausnya itu seperti kepala itu terlepas dari leher itu. Kemudian merasakan panas karena matahari dekat Bapak Ibu sekalian ya, akan dekat. Bahkan banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu kata Rasulullah SAW. Namun Ustazmu, ketika kita dibawa oleh Rasulullah SAW menuju telaga Haud, kemudian kita minum di dalamnya, la yadma'u ba'daha abadan. Bapak Ibu tidak akan pernah lagi merasa kehausan selamanya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Pengen Bu ya kita minum di telaga yang kalau sudah minum tidak pernah kehausan selamanya. Ya kita minum Coca-Cola yang tiis Bu, makin lama makin haus. Air dingin makin lama makin haus. Nah, itu telaga itu tidak akan pernah kehausan selamanya, Masya Allah. Mudah-mudahan wajah-wajah yang saya tatap di pagi hari ini adalah wajah-wajah yang akan digandeng oleh Rasulullah SAW menuju telaga Haud, dan kita bisa minum bersama-sama di telaga itu. Dan ketika kita sudah minum bersama-sama, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah kehausan sampai nanti kita menuju surga itu. Masya Allah. Nah, siapakah orang-orang yang Bapak Ibu sekalian, yang ini hadis kata Rasulullah Bapak Ibu ya. Ini hadis-hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang akan masuk ke telaga Haud itu dan akan minum di dalamnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang disebutkan oleh hadis-hadis Rasul ini. Yang pertama adalah at-tamasuk bi kitabi wa sunnati was-sabatu 'ala dzalik. Yaitu orang-orang yang berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ini yang pertama. Di seluruh aktivitas ibadahnya betul-betul berpedoman kepada Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian yang kedua adalah adamu i'anatil wilayah ad-dulma 'ala dzalimihim. Tidak membantu kedzaliman sebuah penguasa. Baik, saya cepat bahasan kedua ini ya. Pokoknya tidak mendukung sebuah kezaliman yang dilakukan oleh sebuah penguasa. Kemudian isti'tar ghairihi biha. Betul-betul i'tisar itu Bapak Ibu itu mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ya. Karena kan tingkatannya Bapak Ibu satu, iman itu kan tingkatannya yang paling rendah adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan tingkat paling tingginya adalah mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ithar. Kita mendahulukan orang-orang yang membutuhkan daripada kita sendiri. Ini adalah orang-orang yang disiapkan untuk bisa menemui Rasul nanti di telaga Haud. Kemudian al-muhafadhu 'alal wudu. Orang yang menjaga wudu. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan terakhir siapa Pak Ibu? As-sabru 'ala ma yusibul mu'min min naqsi fid dunya. Yaitu seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian, yang ketika diberikan banyak ujian di dunia, kemudian dia bersabar.
Coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, sabar itu ada batasnya tidak? Pak Ibu? Ya, Ustaz. Sabar ada batasnya tidak? Bapak Ibu sering mengatakan, raihlah sabar yang tiada berbatas. Kan gitu Ustaz Mo ya. Maka Bapak Ibu harus memiliki kesabaran yang tiada berbatas, seperti samudra yang tidak ada batas tebing dan batas pantai. Kan kita suka bilang begitu. Itu indah tapi salah. Sabar itu ada batasnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sering bilang sabar tiada berbatas. Itu indah tapi tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nih kata-kata Rasul Sadmo, fasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasul, bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud. Nah ini ada kalimat sampai, itu berarti menunjukkan batas Bapak Ibu. Bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu ada nanti batas kesabaran. Dan Rasul informasikan kepada kita batas kesabaran itu nanti telaga haud. Itu pertemuan dengan baginda mulia di telaga haud. Apakah saat ini sudah sampai telaga? Belum, baru Tegalega Bapak Ibu sekalian ya. Mau duluan Gitu. boleh. Mau duluan maka. Mau sampai duluan nggak apa-apa. Kalau itu mah sehingga indah tapi itu kurang bagus aja. Oh, cepat mangga. Nah, kan kita sampai ini saat ini belum sampai ke Tegalega ya, belum sampai ke telaga. Maka jangan berhenti kesabarannya karena kita belum sampai ke batas kesabaran. Gitu. Kalau ada orang yang saat ini sudah berhenti kesabarannya, itu bukan berarti dia sudah sampai ke batas kesabaran, tapi imannya yang kuat untuk menguatkan lagi kesabarannya. Itu ya, saya ulang kembali Bapak Ibu, yang saat ini sudah tidak bersabar, bukan sudah sampai ke batas kesabaran, tapi imannya yang nggak cukup menguatkan kesabarannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang bersabar, Ustadzmu, dia adalah orang yang sedang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu baginda mulia nanti di telaga. Maka Bapak Ibu, siapapun yang saat ini sedang Allah berikan sebuah episode kehidupan yang membutuhkan banyak kesabaran, itu tanda dia sedang disiapkan oleh Allah untuk bertemu dengan baginda mulia nanti di telaga. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka misalnya mungkin Bapak Ibu saat ini yang sedang ada yang mencoba menguatkan kesabaran ya. Ini kelihatan Ustadzmu, wajah-wajah yang terlatih dengan kesabaran dan wajah-wajah yang sedang memperkuat kesabaran. Kan bisa datang ujian itu dari pasangan, ujian itu dari rumah tangga, dari anak-anak, dari keuangan, dari bisnis, dari kesehatan. Selalu banyak ujian. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan banyak ujian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajari kita satu ibadah yang begitu indah, yaitu ibadah kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengajari kita ibadah kesabaran? Karena Bapak Ibu sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu baginda mulia nanti di telaga. Nah itu ya rumusnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan, dan saya lihat Bapak Ibu, wajah-wajah di sini saatmu, ini wajah-wajah yang dipastikan bertemu dengan baginda Rasul nanti di telaga. Karena inilah wajah-wajah yang sedang mencoba menguatkan kesabaran. Baik. Saya lanjut di sini Bapak Ibu sekalian. Kita langsung Bapak Ibu. Ini Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Al-khair al-katsir kata Ibnu Abbas. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak Bapak Ibu. Dan ayat kedua, ayat ketiga, Allah betul-betul mengajari kita sebuah konsep yang sangat indah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang banyak itu. Bentar Bapak Ibu sekali lagi. Boleh jadi selama ini kita merasa sudah bersyukur kepada Allah, tetapi ternyata dengan syukur yang tidak tepat. Dengan syukur yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntutkan dalam Al-Quran. Hari ini Bapak Ibu, Al-Quran akan mengajari kita cara bersyukur yang benar. Pagi hari ini Allah akan mengajari kita bagaimana cara bersyukur yang tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ayat keduanya. Fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Dan bagaimana cara mensyukurinya? Fasalli li rabbika wanhar. Nah, Bapak Ibu sekalian ya.
Salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Bapak Ibu sekalian, ternyata cara Allah mengajari kita syukur, Ustadzmu, itu dengan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Mari kita lihat perhatian Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah tidak mengatakan washkurli? Ketika aku memberikan nikmat yang banyak, bersyukurlah kepadaku. Tetapi Allah mengatakan fasolli li rabbika, bersyukurlah kepada aku. Bukan, Allah tidak mengatakan bersyukur kepadaku, tetapi bersolatlah kepadaku. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat Ustadzmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, li'annal ibadah syartun min syuruti syukur. Karena ibadah itu adalah satu syarat yang indah untuk mensyukuri segala anugerah. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Ustadzmu, ketika ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara kita bisa bersyukur yang terbaik ketika kita diberikan anugerah oleh Allah? Maka Bapak Ibu sekalian, fasolli li rabbika wanhar. Beribadahlah kepada Allah. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian? Al-ibadah min alamati syukur. Ibadah itu tanda seorang hamba sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu, Ustadzmu, kalau ada orang diberikan anugerah, dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tara ibadah gerasok. Subuh kasiangan, ya, duha ketinggalan, pemulayal kaburangan, saum tara gitu. Dia adalah orang yang bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Karena bentuk syukur yang terbaik itu adalah apa Bapak Ibu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita membangun ibadah, semakin tepat bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Semakin berantakan ibadah kita, semakin tidak tahu bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Paham ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, sholat itu kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan, Ustaz. Bukan Ustadzmu, tapi cara kita bersyukur kepada Allah. Ustadzmu, sholat bukan sekedar kewajiban. Betul, Ustaz. Jawabannya kan cuma 2 tadi. Betul. Bukan sekedar kebutuhan dan kewajiban, tetapi cara kita bersyukur atas segala anugerah yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Melebihi itu semua, Ustadzmu. Makanya yang menjadi pertanyaan adalah, Ustadz, kenapa di ayat ini hanya dibahas sholat dan berkurban? Sholat dan berbagi. Sholat bentuk hablum minallah, berbagi bentuk hablum minanas, kan? Kenapa cuma 2 ini yang dibahas? Lihat Bapak Ibu, khossohatainil ibadatain bidzikri li'annahuma min afdolil ibadah ya wa ajril qurubat. Kata Syekh Asy'ari, kenapa di ayat ini ibadahnya cuma dibahas sholat dan berbagi? Kata beliau, li'annahuma min afdolil ibadah wa ajril qurubat. Karena keduanya adalah seutama-utama ibadah dan sedekat-dekatnya, sebaik-baiknya cara untuk mendekati kepada Allah. Salam Bapak Ibu. Salam ya. Kenapa sholat dan berkurban atau berbagi? Karena 2 ibadah ini, 2 keutamaannya Ustadzmu. Afdolul ibadah, sebaik-baik ibadah, wa ajril qurubat, dan seindah-indah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya misalnya dalam ayat ini Ustadzmu, ini surat apa Bapak Ibu? Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Ayat apa Bapak Ibu? Ini misalnya ngetes hafalan Qur'annya. Al-Mutaffifin. Wasjud waqtarib. Maka Bapak Ibu sekalian coba lihat. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin bukan, coba lihat. Wasjud waqtarib. Surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, betul ya, di ujung Bapak Ibu ya. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Bersujud itu maksudnya sholat kan? Bukan sekedar Bapak Ibu lagi bingung sujud, lagi galau sujud, nonton TV iklan sujud. Bukan, maksudnya sholat. Sholatlah dan mendekatlah. Kenapa ada kata-kata wasjud waqtarib? Bersolatlah dan mendekatlah, 2 Bapak Ibu maknanya.
Bapak Ibu, yang pertama, tidak ada cara yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali memperbaiki sholat kita. Betul Bapak Ibu? Makna yang kedua, ketika seseorang sedang bersujud, dia sedang ada di puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Salam Bapak Ibu ya. Kenapa Allah mengatakan wasjud waqtarib? Dua. Satu, siapapun yang saat ini ingin lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasjud, perbaiki sujudnya. Yang kedua, sujud adalah simbol kedekatan yang paling intim, kedekatan yang paling harmonis, yang paling romantis antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, Ustaz mau berbagi. Ya kan? Kurban, kan disebutnya kurban. Kan wanhar itu menyembelih kan? Disebut dengan kurban. Apa kurban Bapak Ibu? Kurban itu kan mendekat. Jadi menyembelih itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka sembelihan yang kita sembelih di hari raya Idul Adha bernama kurban. Apa arti kurban? Mendekat, Bapak Ibu. Siapapun yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholatnya dan berkurbanlah. Itu dua cara yang paling efektif dan paling indah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya masukkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi apa cara bersyukur kepada Allah? Perbaiki salat. Yang kedua adalah berkurban. Salat dulu Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu Ustaz ya, sedikit lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Salat Bapak Ibu sekalian, itu cara terbaik kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang salat adalah orang yang sedang satu Bapak Ibu sekalian mengharapkan untuk terus ditambahkan rezekinya, keberkahannya, kesehatannya, kebahagiaannya. Kenapa? Karena sholat itu simbol dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada yang berlimpah, selalu ada yang berlebih di keberlimpahan orang-orang yang senantiasa memperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena sholat adalah bentuk syukur terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ini hadisnya, Ustazmu. Kita lihat. Panjang. Hadis ini tentang bab sholat, Bapak Ibu. Dan apa kata Allah? Lihat, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 pengulangan yang sangat indah dari hadis ini. Pertama, lihat brosur MOS ini, Bapak Ibu. Nih. Wali abdi masa'ala. Yang pertama. Kemudian dikuatkan kembali. Nih, Bapak Ibu yang kedua. Wali abdi masa'ala. Di tengah-tengah. Kemudian di ujung, lihat Bapak Ibu, wali abdi masa'ala. 3 kali Allah sampaikan di satu hadis tentang kehebatan sholat. Wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala. Apa artinya? Untuk hambaku, apa yang dia pinta, aku pasti beri. Untuk hambaku, apa yang dia butuhkan, aku semua penuhi. Untuk hambaku, apa yang dia perlukan, aku kasih. 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Itu janji Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memperbaiki sholat itu. Maka Bapak Ibu satu, cara ingin menjaga agar segala nikmat tetap ada, dan cara untuk mendapatkan apa yang belum ada, satu ibadahnya, yaitu sholat. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka orang yang jarang tahajud, jarang ke masjid, jarang duha, jarang rawatib, adalah orang-orang yang sedang tidak tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sholat yang kayak begini, lihat kehidupannya Bapak Ibu, selalu banyak masalah. Kenapa? Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Karena dia sedang tidak tahu cara bersyukur kepada Allah. Dan ketika orang tidak bersyukur, inna adabi lasyadid. Allah siapkan banyak musibah di kehidupannya. Yang pertama, ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena waktu. Wanhar, yaitu berbagi. Ini simbol Bapak Ibu sekalian, hablu minan nas. Kalau fasolli, hablu minallah. Kalau wanhar, hablu minan nas. Maka Bapak Ibu sekalian, satu, kalau kita berbagi dengan orang, Ustazmu, tidak mungkin ada yang berkurang dari harta kita. Kenapa?
Karena kita sedang bersyukur. Syukur itu bukan mengurangi tapi menambah loh, betul kan? La in syakartum la azidannakum. Makanya apa kata Rasul? Tidak ada yang berkurang dari harta yang kita sedekahkan. Kenapa? Karena berbagi dengan sedekah, dengan infak, cara kita adalah bukan mengurangi harta, tetapi menambah-nambah dan melipat gandakan harta. La in syakartum la azidannakum. Ini Bapak Ibu. Makanya kita lihat Ustazmu, orang makin banyak memberi, makin banyak berlimpah itu. Betul? Dan orang makin sedikit memberi, makin tidak berlimpah dan makin banyak yang berkurang itu. Saya ulang Bapak Ibu. Orang yang mudah memberi adalah orang yang bukan makin berkurang tapi makin berlimpah. Sebaliknya, orang yang jarang memberi akan makin berkurang bukan makin berlimpah. Kenapa? Karena ulama mengatakan asyukru qayyid li ni'mah al-mawjudah wa soid li ni'mah al-mafkudah. Bersyukur itu seni mengikat yang sudah ada dan seni memburu yang belum ada. Ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan yang belum ada syukuri dan apa yang sudah ada. Coba Bapak Ibu lihat kalimat di sini Ustazmu. Kimmatuka fi atoika walaysa fi ma tamliku. Nilai hidup kita itu ditentukan oleh apa yang bisa kita beri, bukan apa yang bisa kita dapatkan. Itu kata ulama Bapak Ibu. Nilai seorang mukmin dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia dapatkan. Tidak bernilai seorang muslim Bapak Ibu ketika dia banyak mendapatkan tetapi tidak bisa memberikan. Karena keindahan nilai seorang mukmin terlihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia dapatkan. Apa buktinya? Rasul mengatakan as-sadaqah burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa Ustazmu? Keindahan iman seseorang. Makanya kalau Bapak Ibu ingin lihat seberapa indah iman kita, seberapa mudah kita memberi. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Bapak Ibu, maka jangan pernah menilai orang dari apa yang bisa dia dapatkan. Nilailah orang itu dari apa yang bisa dia berikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Saya ulang ya. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan keberlimpahan seseorang. Padahal kata para ulama, nilai seseorang bukan apa yang bisa dia kumpulkan, tetapi apa yang bisa dia berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka semakin banyak memberi Ustazmu, kita akan semakin berlimpah. Kenapa? Karena memberi itu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Qayyim? Nasrul manfa'ah ala ghairi. Bersyukur itu adalah meluaskan manfaatnya kepada sesama. Ya. Maka siapapun yang ingin memperbaiki syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang sudah ada, 2, perbaiki sholatnya dan perindah berbaginya. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Rasulullah adalah orang yang abtar, al-maqtu anil khairat, yang terputus dari kebaikan. Maknanya 2 apa Ibu? 1, yang tidak cinta Rasul adalah orang yang sedang terputus dari kebaikan. Yang kedua, yang tidak cinta kepada sunnah-sunnah Rasul adalah orang yang akan terputus dari kebaikan. Yang ketiga, yang tidak mengikuti kudwah-kudwah Rasul adalah abtar, orang-orang yang akan terputus dari kebaikan. Maka ketika Bapak Ibu ingin senantiasa dalam kebaikan, 1, cintai Rasulullah, teladani uswahnya, dan ikuti sunnah-sunnahnya. Orang seperti ini Ustazmu senantiasa dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan kajian-kajian Dr. Salman Al-Audah dalam kitab tafsir beliau Isyraqat Qur'aniyah ketika membahas tentang tafsir Al-Kautsar. Saya persilakan kepada Ustazmu, wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair katsiran. Ustaz Didi sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Ilmunya sudah dapat, tinggal kita mengaplikasikan. Tidak harus menunggu hari esok ya. Setelah kajian ini boleh jadi kita harus saling berbagi ya, apalagi di Jumat yang berkah ini. Baik, Ustadz, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Bangga, silakan. Saya sudah menyiapkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah di kajian pagi, silakan, sudah ada di kolom chat ya. Dan ini rekapitulasi dana sedekah kajian subuh per tanggal ini. Jazakallah khairan katsira. Ini yang baru-baru belum saya update nih. Barusan ya sudah masuk. Yang tercatat
2.209.000. Mudah-mudahan sedekah yang Ibu sampaikan melalui kajian pagi menjadi sebuah amal, ladang amal pahala yang tidak terputus. Jazakallah khairan katsir. Dan silakan daftarkan rencana perjalanan umroh Ibu dan Bapak, kerabat saudara di program Ramadan ya. Di tanggal 16 April, 21 April, 28 April untuk program Idul Fitri, 21 untuk program Lailatul Qadar, dan 16 April untuk program Ramadan. Juga ada program Syawal di tanggal 6 Mei. Hubungi para petugas yang ada di Khalifah. Tidak harus menunggu untuk berumur. Usia di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar untuk haji. Dan masa tunggu haji khusus hanya 7 tahun. Ya. Ini masa tunggu di haji reguler. Tetapi jika tidak ingin antrian, maka daftarkan dengan menggunakan visa haji furoda. Insya Allah daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya di tahun ini ada keberangkatan penyelenggaraan haji. Ya. Dan daftarkan, silakan ready stock Ramadan Delai kurma ajwa dan kurma sukari. Ini dari unit bisnisnya Khalifah. Ya. Silakan dapatkan, sudah ada kurmanya di kantor Khalifah. Bagi yang memesan, hubungi Kang Dea, Kang Mo, teman-teman yang ada di Khalifah. Ya. Terima kasih Kang Dea, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini juga Allah limpahkan keberkahan ya. Ayo Bapak Ibu, kita rencanakan umroh bersama saya ya, bersama Ustaz Halifatur Ustaz Muh ya, insyaallah. Ya, untuk bersyukur kepada Allah ya. Betul Qadar ya. Ya betul, Covid sudah mereda. Ini bersyukur kita. Mari kita sujud syukur di tanah suci Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita bersyukur bersyukur di Ka'bah Ustaz Muh ya, di Mu'tajam insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz Dedi bisa bertugas di program Lailatul Qadar biasanya. Allah, pokoknya azamkan Ustaz Muh cara bersyukur, sujud syukur kita di depan Ka'bah. Ya, insyaallah. Dan hari Minggu ini kajian tentang jejak kejayaan keilmuan Islam bersama Ibu Ustazah Utik M. Panjastuti. Besok. Besok ya, Sabtu ya. Besok ya. Biasanya hari Minggu, Bun. Sekarang pindah ke hari Sabtu ya. Pokoknya di ID yang sama ya, Ibu Bapak, ID-nya di Zoom-nya. Mudah-mudahan linknya yang sama. Bisa bergabung. Terima kasih. Dan ada satu pertanyaan Ustadz, sebenarnya sudah kejawab juga sama uraian Ustadz Dedi nih. Pertanyaan dari Ibu Yuniarti ya. Sudah terjawab juga tadi. Izin bertanya, di surga ingin berkumpul bersama-sama keluarga karena di dunia tetapi amalan kita ada keburukan. Kita akan datang ke Telaga Haud karena kebaikan amalan kita. Bagaimana ketika Allah memberikan anugerah tetapi kita tidak pernah mensyukuri diberikan oleh Allah. Ustaz. Baik, pertama Ustaz Muh ya, salah satu program yang saya sampaikan kemarin di kajian alumni haji 2018 Halifatur, bahwa salah satu unggulan Ustaz ya untuk amal-amalan di Ramadan itu adalah berumroh di bulan Ramadan. Karena Rasul mengatakan, Bapak Ibu sekalian, umroh di Ramadan itu kahaji ma'i, seperti haji bersamaku. Maka Bapak Ibu mari kita bersyukur kepada Allah ya, kemudian juga kita melaksanakan kenikmatan Ramadan terbaik itu di tanah suci ya. Mari kita daftarkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa merasakan kelezatan kenikmatan melaksanakan ibadah suci di sebulan suci di tanah suci ya insyaallah. Yaitu di Mekah Al-Mukarramah di Madinah Al-Munawwarah. Berazam Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala prosesnya insyaallah. Amin. Baik. Saya biasa setiap tahun Ustaz Muh ya, Bunda Empet, saya suka itikaf di Haram bersama jamaah-jamaah Halifatur. Dan mudah-mudahan bulan ini pun Ustaz Muh ya, tahun ini kita kembali bisa merasakan nikmat melaksanakan ibadah Ramadan di tanah suci Bapak Ibu. Baik. Mudah-mudahan Bunda bisa segera Allah sembuhkan Bunda ya. Amin, amin. Bisa bareng ya. Amin. Mudah-mudahan Bunda Empet senantiasa Allah berikan kesehatan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan. Amin. Bisa. Ya, Bunda Empet ya, hayu lah. Hayu, celit. Baik, Bapak Ibu rencanakan Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci ya.
Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Yuniarti, bagaimana kalau kita tidak bersyukur, kan begitu ya? Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Punten Bapak Ibu, musibah itu dekat. Kenapa saya katakan musibah itu dekat, Ustaz? Karena dia lahir dari anugerah yang tidak bisa kita syukuri. Musibah itu datang dari anugerah yang kita tidak tahu bagaimana cara mensyukurinya. Itulah kalimat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, Bapak Ibu. Maka nikmat yang sudah ada, Ustaz Mu, itu akan berubah jadi dua. Bersama, yang pertama berubah menjadi berganda-ganda, yang kedua berubah menjadi musibah. Bagaimana cara anugerah itu menjadi berganda-ganda? Syukuri, kan begitu. Karena kalau kita tidak mensyukurinya, maka anugerah itu akan berubah menjadi musibah. Saya bertanya Bu Yuniarti, ada nggak orang dapat musibah dari rumah tangga? Ada. Berarti mereka tidak benar bagaimana cara mensyukuri rumah tangganya itu. Ada nggak musibah datang dari harta? Ada. Itu berarti orang ini nggak benar cara mensyukuri hartanya. Selalu ada yang berubah dari musibah menjadi anugerah bagi orang-orang yang tidak tahu cara mensyukurinya. Makanya Bu Yuniarti, bersyukur ini bukan sekedar menambah yang sudah ada, tetapi menjaga yang sudah ada agar dia tidak berubah menjadi musibah. Itu surat Ibrahim ayat 7. Ya. Maka kita evaluasi, kalau di hidup kita banyak musibah, salah satunya adalah masalahnya kita tidak tepat dan tidak tahu bagaimana cara mensyukurinya. Itu Ustaz Mu ya, sebentar saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ustaz, memang tidak ada lagi pertanyaan, tetapi cukup ya, insyaallah. Kami ingin mengajak kepada Ibu dan Bapak manfaatkan menyambut di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan, bisa mempersiapkan, dan mohon Ibu Bapak juga dilebihkan rezekinya untuk mempersiapkan rencana keberangkatan umroh di bulan Ramadan. Satunya tadi siap-siap kalau Allah izinkan. Sudah sangat rindu Ustaz Mu, sampai nangis begini Ustaz. Ya, mudah-mudahan di Lailatul Qadar. Biasanya Ustaz Aang di Idul Fitri ini, ya. Iya, saya bisa di Lailatul Qadar insyaallah. Sudah rindu saya ingin buka saum bersama di pelataran Masjid Nabawi, kata Ustaz. Insya Allah Ustaz ya. Pak Rustam, ada yang ditambahkan sebelum saya akhiri? Terima kasih. Bunda Empet. Sepertinya ada kesibukan. Baik Ustaz, di penghujung kajian boleh dipimpin doa. Mudah-mudahan Allah memberikan usia kepada kita untuk menyambut. Ada Ustaz Uwi, Ustaz Mu, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Pujianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda tercinta, Wahastaniawi. Sudah beres kajian di sebelah ya? Sudah. Sudah. Monggo, ini yang masih ada waktu juga nih sampai jam 5 menit. Iya. Udah tamam insyaallah. Ya Rabbi. Tapi kangen dengan tausiah singkat Gurunda ini, Masya Allah. Kalau singkat nggak bisa soalnya. Biasa juga begini. Besok sama Ibu Utik ya sama Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Ustaduna sehat senantiasa. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustaz, boleh dipimpin doa sebelum kajian diakhiri ya. Silakan. Baik, mohon izin Gurunda, Ustaz Jayanto, Bunda Empet, Pak Rustam untuk menutup kajian kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebentar ya. Mudah-mudahan doa-doa kita di pagi hari ini menjadi doa-doa ijabah ya. Amin. Mari kita awali dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu mudah-mudahan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kami menjadi Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa menderaskan pahala buat kami dan menguras habis dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Ilahana, jadikan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kami menjadi Ramadan yang bisa memberikan solusi-solusi terbaik atas masalah-masalah hidup kami. Masalah keluarga kami, anak-anak kami, ekonomi kami, dan lain sebagainya ya Allah. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang betul-betul bisa menjadi jalan keluar terbaik, solusi terindah atas masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi akhir dari segala kesulitan, musibah, dan air mata kami.
dan awal dari segala kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa mensakinahkan rumah tangga kami, bisa membersamakan kami dengan pasangan kami, penuh ketaatan di dunia dan bersama penuh kebahagiaan nanti di surga ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang membuat kami tumbuh menjadi pribadi yang semakin kau inginkan, semakin pantas kau cintai, semakin layak kau sayangi, semakin bahagia hidup bersamamu, semakin nikmat mencintaimu, dan semakin lezat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang bisa memberkahi semua kehidupan kami, pasangan kami, anak-anak kami, harta kami, umur kami, rezeki kami, pekerjaan kami. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang bisa memberkahkan, memberlimpahkan segala keberkahan di kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang kembali bisa mengantarkan kami datang ke rumah-Mu ya Allah. Kami sudah rindu ingin kembali bisa menikmati indahnya tawaf di kaki Ka'bah-Mu, menderaikan air mata di murtajamu, Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa membawa kami kembali ke rumah-Mu ya Rabb, untuk kembali bisa merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah di rumah-Mu, menderaikan air mata di Hijr Ismail-Mu, melaksanakan sholat malam di Raudhah Rasul-Mu ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama kami di pagi hari ini adalah hamba-hamba-Mu yang kembali punya kesempatan untuk datang ke rumah-Mu ya Allah beserta keluarga tercinta. Kami mohon kepadamu, undang kami kembali ke rumah-Mu ya Allah, untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sudah 2 tahun kami tidak bisa datang ke rumah-Mu, ada kerinduan yang membuncah untuk segera datang ke rumah-Mu ya Ilahana. Mudahkan semua yang hadir di sini untuk bisa kembali datang ke rumah-Mu. Innaka Rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang betul-betul bisa memantaskan kami untuk bisa pulang ke surga-Mu. Handaikan ini Ramadan terakhir buat kami, dan setelah ini kami harus pulang kepadamu. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang bisa memulangkan kami ke surga-Mu ya Allah. Innaka Rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz Didi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Didi kajian ilmunya, mudah-mudahan berkah buat kita di hari Jumat. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Cepat bikin itu daftar nama untuk Ramadan terakhir ya. Mudah-mudahan ini Khalifah pagi bisa ikut. Yang ini Lailatul Qadar ya Bunda ya? Ya benar, kata yang Lailatul Qadar. Enggak Bunda ya. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir di kajian pagi. Terima kasih sudah menyampaikan sedekahnya, dan terima kasih kepada guru-guru Bunda Empet, Ustaz Wijanto, Pak Rustam, Ustaz Dedi, juga para asatizah yang sudah hadir. Saya yang bertugas Muh dan Kang Dea dan kru Bait Al Hikmah Khalifatul izin undur diri, dan mohon doanya pagi ini para petugas juga akan menyambut para tamu Allah untuk karantina dulu ya. Semalam di Jakarta nih, rombongan Ustadz Asep. Mohon doanya mudah-mudahan lancar dan dimudahkan ya saat kepulangan dari tanah suci. Kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.